Yang pertama, rumusan. Ya. Kalau gratifikasi itu kan cuma tadi pemberian. Pemberian ini menjadi gratifikasi ketika dua unsur tadi terpenuhi itu. Terkait dengan jabatan penerima, kemudian jabatan pemberian ini berlawanan dengan kewajiban atau tugas, yaitu gratifikasi. Kalau suap, di perumusan lebih kompleks. Tambah kata-kata melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi dari segi rumusan deliknya, gratifikasi lebih sederhana, lebih gampang. Sementara suap lebih kompleks, ada tadi itu, ada order dong. Ketika memberikan sesuatu, ya ada transaksional di situ, ada order lah kira-kira. Bikin tapi ya itu suap. Yang berikut, yang ketiga adalah adanya kewajiban pembuktian terbalik. Jadi kalau di suap, istilahnya pembuktian terbalik lah istilah hukum. Nah itu DP perbedaan antara suap dan gratifikasi. Poin saya adalah gratifikasi lebih sederhana rumusannya, tapi DP bapici lebih kuat, lebih keras ini karena itu hukuman, DP pembuktian lebih berat dari gratifikasi. Karena mohon maaf ya, karena gratifikasi adalah akar korupsi, memang soba akar dia Pak. Di kehidupan masyarakat yang real itu sebenarnya tanpa dorang sadari dorang so praktikkan. Misalnya supaya si A ini mau bantu Pak dia, mau bantu si B mungkin boleh panggil makan, boleh. Tapi tidak sadar bahwa itu sebenarnya praktik gratifikasi. Ya, sotanang jasa. Kan mengenai perkawinan dan kalau di duka itu boleh kasih semua, toh. Kalau kawin itu kan nanti jadi parcel itu. Ini bagus Kak, itu pertanyaan ini. Kalau misalnya ada keluarga kita yang menikah atau ada yang duka, mau menyatakan dia gratifikasi atau tidak. Kalau misalnya itu adalah keluarga dekat yang memang tidak ada tanda kutip di sana, itu yang dalam hal ini konflik interest atau itu tidak. Kita dapat hadiah kayak seperti Jokowi kan waktu dia kasih kawin anaknya itu kan juga ada hadiah yang sudah melebihi. Nah itu dikembalikan. Dikembalikan. Jadi kalau misalnya kita orang ada batas, minta maaf Pak Roli, ada batas yang diberikan oleh KPK selama 1 tahun. Jadi dihitung akumulasi. Saya memberikan kepada penyelenggara negara itu, rupa tadi Pak Roli bilang, so kasih akhirnya semua jadi tabiat Kang, semua jadi karakter permisif. Jadi, boleh kok, boleh Jo. Tadi waktu bahas tentang gratifikasi itu kan ada juga tadi Ibu Hana bilang ada kapus. Kapus itu apa sebenarnya? Puskes berarti masuk di salah satu obrik juga dari inspektorat ini kan, puskesmas itu yang mendapat. Tapi kalau puskesmas atau fasilitas kesehatan lain yang bukan dari pemerintah, misalnya ada fasilitas klinik-klinik lain yang dapat BPJS kan, itu nggak masuk tuh dalam pemeriksaan. Pokoknya kalau ada anggaran dari pemerintah daerah itu tetap. Kalau BPJS? BPJS itu ada tapi bukan wilayahnya Inspektorat daerah Kota Manado, ada yang lebih tinggi. Dari Inspektorat Daerah Kota Manado, ada provinsi, ada juga level kementerian. Dan juga ada dari eksternal, dari pihak BPK dan pihak BPKP. Oke. Di gereja ini sebenarnya ada juga salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama, namanya Balai Immanuel. Itu juga melayani BPJS. Perlu diketahui Balai Immanuel berada di kawasan Marina Plaza. Adanya Balai Immanuel merupakan, kalau dalam pemahaman saya, merupakan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sebab kalau cuma pemerintah yang tidak mampu meminta darah nih pemerintah kalau sama tanggung itu. Tapi ketika ada masyarakat yang berpartisipasi seperti Balai Immanuel untuk pelayanan kesehatan, menurut saya itu hal yang positif dan bagus. Tapi dari sisi ini kan Balai Immanuel Gemim Kristus punya tuh, jadi sedang memancarkan kasih ini Gemim Kristus dengan cara memberikan pelayanan kan. Yesus ketika hidup di dunia kan menunjukkan kasihnya dengan melayani kebutuhan orang. Jadi bisa saja Balai Immanuel ini sedang menunjukkan, menerapkan, mengejawantakan, menghidupkan nilai-nilai Kristiani. Oke itu. Pelayanannya cuma untuk jemaat gereja Kristus atau umum. boleh? Umum. Berarti untuk saya itu bisa. Bisa. Ya. Semoga tidak sih, kalau suka sehat, kalau sakit so tahu mau kemana. Orang sudah punya tools ya, tadi proof it. Kemudian kalau sama dengan gereja Gemim Kristus juga punya yayasan persekolahan di mana di bawah situ ada guru-guru kan, tapi tidak semua PNS. Apakah di situ guru-guru ini juga termasuk bisa kena digratifikasi atau enggak? Karena kan dorang nyanda ambil gaji dari negara tuh, dorang dari doi yayasan. Kalau PNS
nggak bisa. Tapi kalau orang ini swasta bagaimana? Namanya ada bantuan, ada mengalir uang pemerintah, yaitu uang negara, tetap dibawa kendali oleh pemerintah, dalam hal ini pengawasan, dalam hal ini inspektorat. Mau sekolah swasta atau sekolah pemerintah, sudah ya pemerintah oke lah. Swasta tetapi ada aliran dana dari pemerintah, tetap kita awasi. Lewat dana bos mungkin. Ya. Contoh praktisnya, dia jadi wali kelas. Atau sudahlah, guru bahasa Inggris. Ada orang tua murid kasih, ini iPhone 14 buat mem. Gunakan Profit, tools Profit tadi. Kalau tasarin Profit itu gratifikasi. Walaupun si penerima ini yang tadi, karena dia bekerja di tempat yang mendapatkan bantuan dari keuangan daerah atau negara. Berarti untuk guru-guru EBEN juga, walaupun swasta Kang, perlu dengar ini materi, karena jangan sampai ada tamang mau suka mau cungkil nih satu nih dia tuh. Dia pura-pura baik-baik, kon dia pilapor Kang, bisa kena begitu Kang. Jadi dia pura-pura baik-baik padahal dia mau baik-baik punya ini. Iya betul. Nah, terkait dengan itu, jadi ada situasi yang orang bingung, ini gratifikasi atau enggak? Atau seperti tadi, orang pestatus masuk pegawai negeri penyelenggara atau enggak? Supaya aman dari kebingungan itu cuma satu DP solusi, lapor saja. Dapat penghargaan kalau kita lapor. Mau nilai nominal yang minimal, yang paling sedikit sekalipun, kalau dinilai oleh KPK itu bukan gratifikasi, dapat penghargaan. Sebenarnya kalau melapor itu apa DP manfaat dan orang bagi pegawai negeri? Siap. Orang sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri, ketika orang melapor apa DP manfaat buat orang? Pertama, tadi memfilter yang modus-modus. Ada kan orang yang baik-baik, memang baik-baik. Ada yang baik-baik karena dia mau baik-baik punya ini. Iya tuh. Ketika tong so lapor, kong dia modus ternyata mau jatuhkan 4 orang, tong so lapor aman. Yang kedua, ketika orang melapor dalam tenggat waktu, misalnya ke UPG 10 hari atau ke KPK 30 hari, orang bebas dari ancaman pidana. Kan tong so lapor, walaupun itu ternyata di kemudian hari ternyata itu gratifikasi kok. Aduh, itu gratifikasi. Aman, tong so lapor kok. Terbebas dari ancaman hukuman. Itu ya. Yang ketiga, bagi orang pimpinan Pak Wali, ketika orang melaporkan gratifikasi ke KPK, kan ada laporannya di KPK dikirimkan ke Pak Wali bisa petakan, rupa di SD EBEN ini, SMP EBEN banyak pemberian gratifikasi. Di sini ada banyak pegawai negeri, banyak pemberian gratifikasi. Pak Wali bisa saja memetakan, kalau begitu sana perlu ada treatment, perlu ada kebijakan khusus supaya jangan terjadi gratifikasi dan patut udah balapor. Sebab ini kan orang kata manusia, Kang. Ele Petrus 3,5 tahun hidup dengan Tuhan Yesus, makan tidur, semua mujizat dia lihat, dia udah bikin apa? Menyangkal, bukan cuma menyangkal, mau make basumpah tanda kenal pada dia. Toh 3,5 tahun hidup bersama, apalagi ini kan. Jadi ketika orang sebagai manusia lemah terpapar terus dengan gratifikasi, perlu ada intervensi kayak itu dari pemerintah. Dan ini Pak Wali, di sana rupa banyak kejadian gratifikasi. Kita mesti bikin treatment di sana, bikin kebijakan apa supaya terlindungi yang kita aparatur di sana tuh, aman orang di sana, nyaman orang bekerja. Fungsi dari kenapa orang melapor. Keuntungan kenapa orang memberikan laporan gratifikasi. Yang terakhir adalah ketika orang melaporkan dugaan gratifikasi ini ke KPK atau ke UPG, maka orang sedang memupuk jiwa integritas. Saya mau jujur, satu kata satu perbuatan. Ini ketika pakai Profit, ini gratifikasi kita mesti lapor. Dengan demikian sifat kejujuran, integritas orang bangun. Sebagai lawan dari tujuan gratifikasi, yaitu menjatuhkan orang pe mentalitas, orang pe mindset, orang pe pola pikir, biasa kok babat terima, atau orang bagi itu dia dengan melaporkan. Jadi minimal ada 4 fungsi atau 4 manfaat bagi orang penyelenggara negara, pegawai negeri untuk menyampaikan laporan gratifikasi. Ini kan sebenarnya gratifikasi bukan hanya urusannya pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi juga masyarakat. Masyarakat juga berarti bisa ikut campur di situ, Kang. Begitu dia lihat ada gratifikasi, berarti dia juga bisa melapor. Sebelum kalau tindakan itu sudah belum lewat 10 hari, dia bisa tetap melapor. Bisa dia lapor, nanti KPK yang filter, orang yang punya kewenangan. Tapi kalau selewat 10 hari, so ke KPK. Iya, betul. Tapi kalau mau langsung ke KPK, boleh juga. Boleh cuma bicara ini kan, karena persoalannya mau buktikan di pengadilan bagaimana kalau cuma ada bicara ini. Ada bukti foto kok. Bisa pencemaran, bisa pindah kasus ini dari dugaan gratifikasi menjadi pencemaran nama baik. Ini berulang di pakarnya ini. Tuh, mesti ada bukti. Tapi bukan itu poin saya. Jadi masyarakat bisa melaporkan terjadi gratifikasi sehingga menjadi efek jerah juga bagi orang lain. Tapi bukan cuma itu peran masyarakat. Masyarakat juga harus memfilter supaya jangan tergoda salah mengasihi. Kenapa saya bilang salah mengasihi? Kasih kepada sesama itu perintah agama atau kasih. Tapi jangan kepada penyelenggara negara dan pegawai negeri. Jangan. Kadang orang ada berkat dari tempat lain, bukan dari sini. Jadi masyarakat jangan tergoda bakase. Jadi agen pemberi ya jangan. Itu salah satu peran dari masyarakat. Jangan atasnamakan ucapan terima kasih. Terima kasih. Kong orang bakasi jangan. Karena itu akan berdampak pada mental dari penyelenggara negara dan pegawai negeri. Di Alkitab disuruh kita memberi, ya kan? Udah bilang di kita harus memberi.
Nah, kalau gratifikasi kan tidak boleh memberi. Ini ada satu pertanyaan yang mana yang lebih tinggi? Alkitab atau KPKP undang-undang? Bahaya ini pertanyaan demikian. Dan jawabannya adalah begini. Memberi, boleh memberi. Tetapi kita pakai uang mana dulu kalau kita memberi? Janganlah kita memakai kantong dari negara, uang negara. Tapi kalau kita memberi, uang kita lah. Jangan pakai uang negara. Tuhan tidak larang kita untuk memberi. KPK juga tidak larang kita untuk memberi. Tapi kalau kita memberi, kita berbuat baik dengan cara memberi kepada orang lain, ya harus dengan kantong sendiri, bukan ambil dari kantong negara. Dugaan gratifikasi terjadi antara sesama ASN atau pihak negara. Itu orang mesti waspada. Kalau misalnya saya mau kasih Pak Ibu Irban, jangan kok dari doi negara, dari harusnya pajak di store, tak kasih makan Pak ini boleh. Itu gratifikasi. Pakailah doi pribadi kalau sesama. Tapi kalau masyarakat pasti DP doi pribadi itu dia mau kasih. Pertanyaannya pakai to profit tadi, ketika tong filter itu, atau orang pakai, orang kasih karena di pejabat atau enggak. Siapa yang orang yang punya jabatan tong boleh kasih? Karena terhadap jabatan itu diberikan tunjangan. Itu gak ada persoalan. Jadi sama yang orang kerja atau bas bekerja bikin plafon. Ini boleh tong kasih 2 kali gaji pada dia atau 1 kali gaji. Orang boleh kasih tambahan bonus atau apa ucap boleh. Tapi hal yang sama terjadi juga di bukan. Jadi kalau mau kasih kepada yang berkekurangan, kalau di Alkitab kepada orang yang janda-janda, anak yatim, yang berkebutuhan, yang memiliki kekurangan. Kepada orang yang janda mana? Ada janda kaya. Wah, betul. Berarti dia enggak punya kebutuhan kalau janda kaya. Tomo kayak 100.000, DP bunga bank 1 bulan 1 miliar. Dia nggak bikin apa nih 100.000, cuma pakai formo basapu akan balap akan kaca nih 100.000 tuh. Iya. Begitu. Jadi intinya adalah tadi, kalau orang ingin mengekspresikan kasih kita karena itu perintah agama, kasihilah sesama yang membutuhkan. Jangan kasih sesama yang berkelimpahan. Ya toh, tong kasih 100.000 Pak. Kok yang konglomerat apa nih 100.000? Tidak bermanfaat bagi dia orang sakit hati. Tapi kalau tong kasih 100.000 Pak orang yang butuh, dia rasa itu seluruh dunia jadi pemilik itu karena dia lagi butuh. Nah, begitu dengan pejabat kepada yang pemangku jabatan ini baik sebagai pegawai negeri maupun penyelenggara negara terhadap jabatan yang diembannya sudah diberikan treatment. Jadi dia relatif kalau tidak berkelimpahan artinya sudah ada berkat yang dia terima terkait dengan itu. Jangan lagi tambah berkat lain. Berkat itu dibagikan kepada orang lain supaya tidak terjadi penumpukan berkat. Ya, berkat tak tumpuk pada dia. Negara sok kasih kok sama orang kasih pada dia. Dia kenyang sementara ini anak yatim, janda miskin, mesti bilang ini janda miskin. Iya, janda miskin orang terlantar. Ya nggak dapat apa-apa, nggak dapat sentuhan kasih. Iya. Nah, jadi Tuhan kata mau berkeadilan, nah kasih apa yang butuh-butuh. Begitu mungkin. Manfaat bagi masyarakat apa yang? Nah ini dia. Manfaat bagi masyarakat tadi saya udah katakan. Masyarakat akan menikmati akan kinerja daripada ASN kalau itu ASN berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apapun itu ASN lakukan kalau sesuai dengan aturan pasti itu akan baik untuk masyarakat. Dan intinya masyarakat pasti akan bukan cuma senang, menikmati akan hasil. Dan juga bukan cuma masyarakat yang saat ini, sampai dengan anak cucu. Makanya tadi akar korupsi, jadi meningkat. Dengan hilangnya praktek gratifikasi ini, orang mentalitas aparat menjadi baik. Toh. Ketika orang mentalitas menjadi baik, maka orang akan didorong memberikan pelayanan yang terbaik. Masyarakat pedampak apa? Orang mau terima misalnya pemberian izin cepat, yang tadinya orang mesti manual, diberikan hikmat oleh Tuhan, karena orang lagi jujur, Tuhan tahu hubung dengan orang, diberikan hikmat oleh Tuhan, orang bikin aplikasi atau apa sehingga masyarakat dah tidak menggoro, orang boleh urus izin. Contoh KTP itu, contoh KTP, nyanda pakai pala, boleh urus dari kamar mandi itu. Sementara buang hajat orang boleh urus dari kamar mandi karena ada aplikasinya. Kemendagri bikin. Jadi semakin dipermudah. Jadi intinya manfaat pengendalian gratifikasi bagi masyarakat adalah kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Kenapa? Karena yang melayan ini mentalnya sudah integritas. Karena integritas itu kan basic tuh, baseline. Nanti dari sikap integritas ini, mentalitas integritas ini akan tumbuh sikap-sikap positif lainnya tuh. Dia akan takut sejujur itu, mau rombit, mau lolo takut karena sejujur selama ini kok kita mau lolo ini bagaimana ini tuh. Jadi ketika dia mau bikin pengadaan fiktif dia jangan kok. Nah, soto laki ini kok nggak ada pancuri sini. Sama-sama. Ada semacam rem-rem begitu. Sehingga menyebabkan dia memiliki pribadi yang lebih berkualitas. Sehingga dampak akhirnya adalah pelayanan publik yang lebih baik. Jadi orang Manado lebih, boleh saya sebutkan lebih sejahtera. Karena apa dorong perlu terpenuhi dengan cara yang lebih berkualitas. Karena kalau itu gratifikasi, KPK akan terbitkan surat penetapan. Minta maaf itu gratifikasi. Oh sudah, orang jangan bikin lagi karena saya bilang gratifikasi. Tapi kalau itu bukan gratifikasi, diberikan penetapan KPK. Ini bukan gratifikasi. Selamat melanjutkan. Melaksanakan sepenuhnya, aman terkendali, siapapun mau lapor. Kalau sumbangan kayaknya temporer, kasuistis toh, sumbangan, oh lagi duka ya kita menyumbang, oh lagi ada bencana banjir kita menyumbang.
Kalau banjirnya terjadwal sudah bukan sumbangan, so by design. Apa yang menjadi tindakan penting dari masyarakat untuk pencegahan gratifikasi ini? Baiklah, kalau dari saya closing statementnya adalah jadilah orang baik selagi masih hidup. Karena hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Itu dari saya. Jadi intinya berbuat baik. Pemerintahan juga yang baik dan bersih. Jadi hidup pasti akan jadi berkat kalau kita berbuat yang baik. Terima kasih. Tolak gratifikasi, jika ada, laporkan. Orang bersyukur ya karena banyak hal yang sudah orang dapati dari Pak Roldi dan Ibu Hana. Terima kasih banyak, ini juga dapat pencerahan banyak orang sebagai host dan juga tentu pemirsa yang ada di rumah. Sebelum nanti mungkin kok itu mau tutup ya, kita ada pantun ini mau kasih untuk pemirsa di rumah. Makan nasi di panci, berbagilah kepada yang terkasih. Cakep. Terima kasih yang datang dari hati, nggak perlu gratifikasi. Kalau begitu acara podcast saat ini turang semua tutup. Sampai ketemu di acara berikutnya.